burung suit, burung punai. Kada berduit, bini memang. Semalam burung suit, burung punai, banyak berduit, bini berenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna supaya dapat mengisikan dalam acara bergembira, membesarkan, menghormat, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, hikmah daripada mengulang-ulang membaca kembali tentang cerita kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi baru sama-sama kita ikuti. Kata sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali ini adalah sahabat Nabi yang pertama kali beriman dari kalangan kanak-kanak ketika si jin berusia 8 tahun. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah pintu ilmunya Nabi. Ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah gudangnya ilmu, tapi sahabat Ali pintunya. Sahabat Ali sangat luar biasa. Beliau berkata, ujar sahabat Ali, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqira'atihi
la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ujar sahabat Ali, barang siapa yang mengagungkan karena gembira, karena cinta kepada Nabi, dan dia menjadi sebab dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak keluar ia meninggalkan alam dunia kecuali beriman. Artinya kada mati kecuali matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati asya minal khawf. Sesungguhnya kita orang mukmin terhadap 6 macam harus ada merasa takutan, merasa khawatir. Yang paling pertama yang kita khawatirkan dalam kehidupan bahwa Allah mengambil iman. Wal iyadu billah. Kata Imam Abu Hanifah, penyebab dikhawatirkan iman diambil Allah tapi kada pasti, cuma dikhawatirkan ada 3. Imam Abu Hanifah ini juga bukan orang sembarangan. Imam Abu Hanifah ini salah satu gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah ada mau berpandir kecuali berwudu. Ada mau berpandir bukan berwudu. Bila nak berpandir silis berwudu. Imam Abu Hanifah ini kada suah menyambut jiwa, kada suah bercerita menyambung ujar orang pada bisa. Kada mau menceritakan ujar orang, karena biasanya cerita ujar orang itu kadang bisa bertambah. Kita berpasan cerita bisa bertambah, tapi kalau berkirim duit kita mau, kalau berkurang mau asal kok. Tapi kalau cerita bisa ditambah. Umpama kita ni kada kawa, kada ikat tulang undangan acil di Kapuas jauh juga. Man awak kada pati nyaman gegeringan pepasan lawan kawan ngarannya amat sampaikanlah umpamanya, sampaikan ke acil ulun kada kawa tulang padahkan ke sidin ulun gegeringan. Sampai di sana dipadahkan acil itu anak kemanakan tim kada kawa tulang, ujarnya gegeringan, hai jangan acil geringkah tahu dicel dia. Pun ulun lihat semalam ya, lihat aja punjok sana punjok sini. Nah, itu tambahannya yang bulah hal kesalahan. Kita tuh kadang-kadang kalau cuma cerita kabar, kadang-kadang kada cocok dengan kenyataan. Ada kisah kawan ulun orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Ada pengantinan. Jar orang Banjar sopo sing mantenkan, ujar orang Jawa boten ngertos. Artinya kada tahu. Dikira orang Banjar ngaran pengantin itu boten ngertos. Viral lah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Pada kenyataannya dia kisah aja. Sekalinya minggu hadapan Dewan pulang di kampung yang sama, ada orang meninggal dunia. Betapun pulang orang kita Banjar sopo sing mati kang, ya kakang boten ngertos. Wali kang jemaras hanya seminggu ibang kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting dahi wali kang. Terjadikan fitnah. Kenapa terjadi fitnah? Karena kita suka menyambung cerita orang. Nang kada jelas sama cerita baik marah husnuzan namanya. Tapi kalau cerita kada baik jangan disambung. Kalaupun pesalah kita mendengar langsung ya, namun kada menyaksikan belum tentu wujud. Nah tentu ada alasan. Ada kisah orang ini mendengarnya tapi kan melihat salah duga juga. Mintuha wan minantum pengantin hanya malam pertama hendak mengadakan kejutan yang membahagiakan hakim ini. Namanya ini namanya surprise. Namanya kejutan yang membahagiakan namanya surprise tadi.
menukar durian, tapi yang belum langka menukar nasi pisik, karena kalau sudah bangka baunya tambur. Sedangkan di rumah banyak orang menukar sebijiannya, anak nukar 2 duit gede, nukar sebiji ipar banyak, ikan kapar masak kuning banyak ipar awak paning, apa ada paning nukar biji kayak gitu cukup. Nah kalau menukar sebiji kayak apa ipar, nukarlah yang belum langka, yang baunya belum keluar, dibungkus rapat-rapat, dibawa ke kamar. Karena ancaman membukanya tengah malam jam 12 ke atas, orang sudah beringat. Rupanya kamar pengantin ini bersebelahan dengan kamar mintuhaan, maka dindingnya tertrik 3 mili, tipis banget. Itu sedikit aja bergerak sebelah kedengaran mintuha. Jadi masuk ke kamar ini kayak apa tikus termasuk ketumpukan beres kah, bergerak lagi. Sudah di atas jam 12. Dikira Minanto, mintu ada guring, apa belum? Ada tahu Minanto. Lalu Minanto berbisik ke bininya, tapi kedengaran, oh jangan lagi dinding, buka. Ai, jangan mintu ada lagi dia. Anak-anak nih, maka anak membuka kepada pulang. Jangan dijuhud di sini hati tadi. Padahal orang durian. Jadi setelah dibuka oleh Nabi ini, karas bangai hanya terluka sedikit sudah karas. Jadi jangan lagi paksa dia pisik bangai paksa jangan lagi. Nah jadi itu kenapa? Karena ini sudah terpisik bawa paksaan juga. Sekali memaksa aku limpas tangan bini karena jurinya, aduh bang ya sakit tadara. Itu aku jenang itu hal dipaksa lalu tadara. Sekalinya nang laki merasai, oh makin nyamannya, jadi itu hari kalau kenyamanan ambil anakku tadara. Sekalinya nang laki tadi pepas kesurah pula pepasnya. Hujan yang laki, coba pambing jantan ko ni mama lo ko handak kayu. Waduh, jadi lo kurang ajar menantu ni anak menyebelah mau Tuhan bola lain paham kan? Orang kisahnya durian, ini kan lain paham. Makanya yang nggak setuju menyambung cerita kita harus tahu aslinya kayak apa. Imam Abu Hanifah kadang mau banyak berdiam sini. Sekali silin berkata di antara lain, napa dia silin? Ada 3 yang dikhawatirkan sebab iman diambil Allah. Pertama, karena kada pernah bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita ini bersyukur dapat nikmat iman. Kita orang yang beriman ini percaya aja setiap yang terjadi di balik itu ada Allah Subhanahu. Jadi bila melihat kejadian terpandang melihat Allah ada di balik itu maka hendak. Kenapa? La yahdus hadis illa biqadai. Tidak terjadi satu kejadian kecuali itu memang ketentuan Allah. Dan yang terjadi di luar ketentuan Allah dan semuanya takdir. Maka hidup kita jangan hati bersedih hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini 2-nya. Pertama, jangan sedih hati. Karena setiap apa yang terjadi itu sudah ketentuan Allah. Kita tinggal berdoa, berusaha, bekerja, hasilnya hak penuh Allah. Ada kalau kita mengatur, karena Allah sudah mengatur kehidupan. Allah mengatur rezeki kita. Allah mengatur nasib kita, kita tinggal menjemput, namun ada dapat mengkada jalan depan. Makanya bila kita menghendaki sesuatu ada depan, jangan sedih hati. Berarti itu bukan ambil kita. Namun ambil kita kayak apa aja pasti dapat ditulakin dapat. Ulun sudah Sofi membuktikan. Diundang pengajian. Sudah pengajian Imbah Maghrib sauting, Imbah Isa sauting, Imbah Maghrib Imbah Isa dibuat makan. Makanya Imbah Isa itu ada satu ting lagi. Julun kada kawa ulun naik ke rumah panitia. Karena masih ada syuting lagi. Ujian yang panitia kan nyaman kowe.
sudah disiapkan kena dimakan. Ujulun ulun jadi kena nyaman juga. Awan pengajian pakai kan kepada. Kayak apa itu ya ulun santai aja. Rezeki untuk ulun dinikmati karena kemana. Ada ini gua isu kemana aja. Buka sangat membawa sakit resik. Nabi kita berbelanja aja kirang karena menjulung ke ulun dalam motor sudah. Ulun jempai apalah isinya. Ulun hahaha biar terjempai sakit jualan gagal lah berarti sekali terjempai hujung lidi bersate ku kaca-kaca 4 bungkus sasinya karena ngakan rezeki kada kawan ditulak ada ulun tulak dan ada payah tapi rezeki menghapung kenapa itu rezeki ulun malah aku banyak caranya ulun naik tadi sebungkus ya mas karena ulun tulak dapat 3 bungkus makanya dia jualan nasi bungkus tulak-tulak aja loh karena lopor bojoknya kebetulan tapi menangaran kadar rezeki diharapkan ke depan ulun undangan malam 2 juga Kang Aruh Mbah Magid Sautek Mbah Isa Sautek yang Mbah Isa ini orang sugi nang Mbah Magid orang sederhana orang susah aja itulah ulun sekali bertahlil berdoa disuruh makan ada sop yang panas nyaman dari pang ikan nila sambal nasinya lama karena ulun kada tahan makan nasi karas makanya mana beli makan orang ulun jangan karau nasi jangan compat besilah makan dilembiki ada pemanalan ulun semalam alulunan ulun sini menalan ikan ulun 13 tahun kada kau makan nasi bubur ini kada kau makan bulu kan apa tuh wadai bulu becacak bila becacak ulun nahat makan ada yang mandiri bersurah ulun kalau ulun 13 tahun capainya 15 tahun bisa jadi wali sama wah ini bisa ya sudah sedikit tapi kada juga banyak ada banyak makannya kada banyak jadi maaf aja mau disiapkan ulun tidak banyak makan bukan ada suka memang parutnya berhalui itu sini nyangkut nah jadi ulun hendak bertambah kaganangan Mbah Isa Sautek lagi makanya Mbah Isa ini orang sugi mus material dapat dibayarkan apa makanannya mantap kalau jadi ulun kan bertambah ulun ada masih Sautek Mbah Isa sudah tulang Mbah Isa awannya bagaimana tambah terbalik-balik ikan nila ulun nyatakan aja sekali Mbah Isa habis berdoa yang keluar apa bubur kacang hanya salah kok nggak tahu siapa kadang bertambah diharapkan tetap ada dapat makanya kita ini kada boleh mengharap apalagi mengharap betul guru ulun berpesan oye sidin ikan amun hendak mengajar punyai usaha ulun amun hendak berulah pesantren punyai usaha jangan maulah kita terlalu mengharap bantuan doang kita memulai dulu mula pulang pesantren tajak seorang ulun berisi usaha di sini jadi ulun berjual dapat sedikit demi sedikit maka ulun pulang pesantren seorang agen anak 3 untuk senyan kejawan jadi pulik harus ada pondok pesantrennya kalau ulun mengajarnya di pondok yang pertama dari tahun 95 Al-Baqiyatus Sholihah pengasuhnya sepupu sekali dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakir Barabai Kiai Muhammad Ali bin Syekh Abdullah bin Syekh Datuk Ismail Negara jadi bulah supaya kita ini jangan pati mengharap banget sama Tuhan menyuruh orang buakap beriman suara buakap kalau itu ya kalau dipakai orang hambar buakap jadi kita ini ulah pendesi ulah habis sudah 70 juta menaikkan hanya mulai kawan dari awal mulai kawan kecil kawan mana tanahnya kawan ini begini pulang aja kawannya jadi harus ada jadi kada boleh jika membangun pesantren surah kada ada pegangan belum biar kita ini jangan mengharap-harap amun tulak ceramah di sini bawa duit kalau aku pernah tiada ingat yang ini iya apa boleh malah tambah jauh pulang bujur cakap sini ulun tulak ceramah
tambah ulun aja 440.000 berdua santri waktu itu pakai speedboat sampai di satu tempat. Ada disambut dulu karena kan itu acaranya transit masih 2 malam itu dari hotel penginapan jarina murah nangkar pakai asik nampai kipas angin 65.000 semalam murah cocok harga hanya berapa hanya cocok di belakang rupanya dewai hilang di pecah olongan sakal beberapa mini kepala bentanya melakoi karena diulun bental kebetul ini tapi kada bapak nang panting murah hingga maghrib telak seberapa penginapan makan setiap kampung berdua santri 50.000 awan minumnya masukkan gorengan besok pagi dijemput pakai kendaraan sejam setengahnya sampai disambut pulang sampai ke pelabuhan pakai kerutuk 40 menit boleh kadi sanggup untung ulun membawa duit kalau kan membawa duit tak hutang penginapan orang segagah ulun penginapan tak hutang apa kata dunia kan bujur jangan pati maharap kalau mengharap-harap yukhayyab dikecewakan pemaling apalagi telah ceramahnya ada duri mengharap amplop tuh ya ada mikirkan amplop tuh macam ada boleh karena amplop kan sudah dipikirkan sini bagaimana ulun memikirkan amplopnya tetap pakai itu isinya kenapa? Karena sini sudah turun tinggi berapa amplop tinggi apa lagi nampak ulun itu gimana pikirkan dijulung ide alhamdulillah terima lagi meneruskan pembangunan pesantren ulun kan dijulungi ada nih karena setiap yang terjadi di balik itu ada Allah berkehendak aduh sasati amun takdir kita ni sugi aja yang penting berdoa berusaha bekerja sugi aja tapi yang takdir kita ada sugi berhikmat kan ada sugi juga di no kami sana ada pinang itu sama mahal harganya 27.000 sekilo tapi sewakan berkabung ada sugi juga yang berkabung uang rame bercerita harga pinang 27 apa? Tak berani jual kebunnya di ada kebun kosong tanah kosong 5 baris tak bersih tanah 5 tahun akan datang labat buah sekalinya pinang pulang murah 3.000 sekilo semalam pinang 27 seorang berkabun demi ini kabunnya ada pinangnya murah yang mahal sawit tabang din pulang pinang dalam sawit berbuah laban sawit murah pulang yang mahal nio tabang din pulang sawit tanam nio berbuah laban nio murah yang mahal kopi tabang din pulang nio tanam kopi alhamdulillah kopi berbuah laban harga masih mahal dijual sidin begitu bulik menjual sidin mati sampai mati kada sugi-sugi memang takdirnya itu ya Pak makanya kita jadi orang sugi alhamdulillah kawan bang bila ada peringatan maulid kayak ini nang sugi nanggung jawab karena ulun ada tetamu hadisnya ada nakutan nih kada nakut-nakut itu mana setiap tempat itu ada nang sugi perhatian aja kita di mana-mana kecamatan masih ada sugi ada mau suksesnya mau hadisnya itu setiap tempat mesti ada nang sugi itu katanya dalam hadis untuk tempat bergantung masyarakat kalau ada kepentingan agama langgar terbengkalai nang sugi menjamin tapi bayar ya karena mingguan kan memuat nah sugih menanggung jawab dengan material pinjam tanggung jawabnya ulun bila orang sugih itu peduli dengan angka ini Allah tambahi sugihnya bila ada peringatan maulid sidin tanggung jawab konsisten sustain konsisten berapa siwanya nang suki menanggung
Nanti kalau nafsu itu menanggung, kan setahun sekali juga untuk membahagiakan Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah. Nanti ujian Nabi Allah tambahi yang lebih dari itu. Makin royal kita hadir kepentingan agama, makin royal Allah menambahi. Bila kita pemalas, kurang ada tahu, maka nikmat yang hendak dijuluk dipindah Allah ke lain. Makanya ada yang beri orang susah sekali sugi itu mungkin pindahan dari orang-orang yang pemalas tadi. Perhatikan orang-orang yang dermawan tetap ada pernah bangkrut. Kalau yang bangkrut ada pasal di lain. Mungkin ada pasal di lain ada mungkin. Kenapa? Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Nabi berjanji la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu aziyatan. Tidak dititipkan sifat bersyukur di hatinya orang sugih itu kecuali sudah Allah siapkan tambahannya. Maka malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumbikan khalaqah. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang memberi untuk agama, ganti yang lebih baik. Kita ada sugih, kita apa? Nasib deh. Tak sumbangan, payahnya. Jadi nak sugih menyumbang, nak ada sugih berjalan tidak sumbangan. Soal kan imbah belum, langgar kada imbah, ada apa? Jadi kenapa aja kita ini bersyukur kehendak kita ini sugih. Soalnya sugih orang, awak ada bapak. Tapi terus terang depan ulun, kalau disuruh orang jadi orang sugih, hendak bagiannya, hendak. Seorang hendak kaya. Jadi orang sugih itu bukan nyaman. Jadi orang sugih kan nyaman. Yang nyaman seorang sugih. Kehendak kita ada tujuh, ulun tujuh. Mana nyaman orang sugih? Nyaman. Orang sugih apa ada? Kehendak kita nih. Bisi anak bungas. Sekalinya anak orang bungas. Anak seorang ya Allah. Kayak sabut randam anak bulan. Para syukurin dia. Bahkan di balik itu ada Allah berkehendak. Lagian kan orang hidup bahagia kadang dijamin bunga serupa. Banyak orang lah bunga serupa. Rumah tangganya kadang bahagia. Ulun menonton di TV. Makanya ulun tadi di penginapan mencari mana industri itu. Di industri itu kan ada yang berita gasir-gasir nah seli beli apa tuh. Ulun melihat semalam pernikahan di ambang pintu perceraian. Padahal bininya bungas mencampur. Cakapnya di bawah kamu ini pagi hendak ya. Tapi kan ada kamu apa? Sayangnya ai bungas dicarayakan begitu. Sementara di kampung ulun ada orang rupanya pas-pasan, nah bini pas-pasan, rupanya lagi pas-pasan sampai mati kada bercerai. Kenapa? Ya takutan mencari bisa lebih cepat lagi. Ini kebetulan. Tulakan ke laut, kami sana laut ngeranya mencari karang di atas karing, ya kan mau banyu surut, kelihatan tanah tuh. Kami sana beting ngeranya banyak karang di lubang-lubang pakai tongkat. Papan pula itu diganti-ganti agak setengah meter panjang, setengah 2 meter melengak di luar. Kena tajun ke beting, tiga melancar dah. Nang bini mahijam duduk, nang laki meninggal dari belakang sambil main ipi karang di lubang. Panuh bakul bebulikan karang letok. Sudah bebulikan, nang bini naik berdahulu. Tersangkut lama bininya, menunjuk nang laki di bawah. Nah ulun melihat sudah naik ke atas. Nang laki mengunjak karang bawah membasuh karang disuruh ke atas nang bini menyambut. Nang laki meluncat masuk ke kumpung melacong. Ini laki nyaman dia melacong sampai ke lutut. Mengikul ke lutut berjalan ke lutut. Nang bini menimba banyak lutut. Bahagianya orang. Aku tak bisa hidup tanpa. Kenapa sebab? Karena kalau bini ditinggal siapa nimba ke lutut? Aku tak bisa hidup jauh darimu. Karena jauh kelotok 3 meter apa jalan. Bahagianya. Lagian bu nang di luar.
Beisi laki gagah kada menjamin pian lebih tentram hidup daripada bini nang beisi laki kada gagah. Kadang nang beisi laki gagah bisa jantungan. Hanya dikurehi orang laki marawat semalaman burik beri belakang, digawe laki hantam siku. Kenapa terbakar dengan api cemburu? Coba kalau laki kada gagah, jangankan dikurehi orang, dipandiri orang dia bersari. Mereka ingat di sini siapa nang hendak aja. Aku kita lanjut bener. Aman kalau ada janjian. Mun laki gagah tulak di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu. Orang selalu berjanji bertemu di bawah pohon jambu. Tidak ada yang mengganggu. Keluar jam 1 malam kada boleh, bini masih gelisah. Kemana suamiku? Ambil HP, picit nomornya, nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Berarti kan dimatiinya. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Nah, 3 pertanyaannya. Maka HP dimatiin. Lalu ambillah gelas anak minum. Kelapa sawit. Pajak. Pertanda buruk apa ini? Itu ada di film Indonesia. Biasanya kalau bininya di rumah ambil gelas, kelapasan pacar pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Ulun nonton film Suara Hati Istri, ku menangis membayangkan. Coba barai kalau istri kada gagah, jangankan jam 1 malam kada boleh, 2 hari kada boleh kada masalah. Malah anak pada rumah puji. Yang penting kiriman datang terus. Hidup ini bersyukur aja, bersyukur. Kita orang beriman jangan banyak mengeluh. Karena kalau kita tidak dapat ujian mengeluh tambah rumit. La tuksirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatul qalb. Jangan banyak cakap, jangan banyak cakap. Kalau sudah dapat ujian jangan banyak cakap kecuali mengingat Allah. Di balik ini Allah ada kehendak. Karena kalau tidak kaswatul qalb. Kaswatul qalb itu hatinya keras sehingga laki bini bertengkar. Sudahlah lauk iwak asin, duit gede beres larang, bini pulang barang, laki pemamai, anak banyak tagihan, ini kepala kelak. Coba walaupun lauk iwak asin, bini tersenyum, laki tegurihi, pandir nyaman, bahagia. Walau lauk iwak asin, nyaman makan. Tapi kalau dia mengeluh, keluh kesah, resah gelisah, tiwas meniwas mengeluh terus. Burung suit, burung punai, kada berduit, bini memamai. Semalam burung suit, burung punai, banyak berduit, bini berenang. Kalau kita memamai terus, mana bahagia itu? Bertambah rumit. Ada kisah orang bercabut gigi, 10 orang kaimbai, sekong dulu, 9 berudi, nah sekong bercabut, kada tahan menahan sakit, tahu aja di sini, sakitan. Sekali bercabut dikasih oleh dokter, memulangkan pil agen obat, agen cukup 3 hari di dokter, diulangkan resep ada di situ, kartuang di apotek. Anda kisidin nota kali periksa sidin bayarnya 2 juta. Air sidin mahalnya pian. Maka semalam ulun bercabut gigi sebilah 200 saja. Ini ulun bercabut sebilah aja kalau 10 pada ya. Kenapa maka 200? Tahu laikam di sidin. Jadi dokter tahu laikam. Maka 2 juta kenapa? Karena ikan baku siap. Tak aduh. Lalu pasien sudah 9 burikan. Ya kamu sakit aja dicabut. Berapa aku ruginya di sini? Kalau hanya seikong sebentang aja 200 kali 9 berapa di sini? 1.800.000 dokter aja. Dan ambul pun hampir 9 berapa? 200 dokter aja. 200 tambah 1.800.000 berapa? 2 juta. 7 kalau tinggi dokter aja. Awak gigi sakit duit keluar.
Sudahlah, kada banyak rezeki bermamai tambah rumit. Mini kepala jinsi naik berkabudri pula. Aturan yang sambar tak kabudri. Makanya kita ini jangan mengeluh. Allah ada, nyaman itu. Makanya hidup jangan sedih hati. Sibukkan diri dan yang kedua dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syutingnya. Nah kedua, apa penyebabnya dikhawatirkan mati kada husnul khatimah? Karena kada pernah takutan mati. Sedangkan kita ini kan beretaan bakal mati. Makin hari makin berparah kita. Makin hari makin berparah, makin hari makin berparah. Pada akhirnya akan bertemu dengan jalan buntu. Menghembuskan nafas terakhir karena kada awal lagi melanjutkan perjalanan. Sehebat apapun kita, semewah apapun kita hidup di dunia, pada akhirnya akan pindah ke tempat yang sempit adalah alam kubur. Maka itu kalau kita ingat dengan kematian, ukrima bisalah sati asya, karena dimuliakan Allah 3 macam perkara. Pertama, ta'jilut taubat, bersegera kita bertaubat, bersegera kita memperbaiki diri. Tapi kalau kadingan mati, taswifut taubat, menunda-nunda. Gagalnya kita ini jadi orang baik karena menunda-nunda berbuat baik. Itu cuma contoh. Ibu-ibu lah nyaman contohnya. Kalau menunda-nunda berbuat baik, kawan membuat ojel dia, yuk kita tulang ke pengajian yuk. Ojar acil kaina ai tahun dudi mahadang ulun imbah berenang. Rupanya sidin berdiana. Sudah tahun dudi ingatakan uang pula. Ojil kita tulang pengajian nah. Pian janji apabila imbah berenang. Pian kan sudah ibah berenang. Kaina aja tahun dudi bujur raya ibah berenang, tapi anakku masih halui. Kaina tahun dudi mahadang anak ganal. Ingatakan orang pulang, sudah anak ganal kecil. Yuk kita tolak pengajian nah. Janji pian kalau anak sudah ganal. Bujur aja anakku ganal, tapi aku betianan pulang. Apabila tolak pengajian, mau betianan nah. Maka itu jangan menunda-nunda. Ujar Gus Dur, disitulah gagalnya kita. Suka berlelembat, menunda-nunda. Maunya kalau hendak tuh jangan menunda-nunda. Kenapa disidin maka rumput sampai tinggi? Kenapa gigi sampai sakit? Kenapa maka bini sampai betianan? Kesalahannya satu. Karena menunda-nunda mencabut, kayaknya ancapi mencabut ke sawat kan ya. Rumput ancapi mencabut, sawat lah tinggi. Gigi ancapi mencabut, sawat lah sakit. Yang ketiga, ulun kedua ini menyambut. Yang kedua, kalau ingat mati, wakana atau kalbi, hati menerima apa adanya. Hidupnya kana'ah. Karena itu artinya takut tatallu'i ilal maqbud wal istirna bil mawjud. Meninggalkan melirik kepada nang kada-ada. Cukup apa nang ada-ada. Jangan melirik kepada nang kada-ada. Pada nyaman kita. Coba kita lihat kucing. Kucing itu karena luar biasa. Dijulungi nang apa aja terimanya. Julungi daging iwak makannya. Julungi kepala iwak hantamnya juga. Julungi tulangnya aja kan daging lalu makannya juga. Kita makan behimat habis daging iwak haruan. Timbai tulangnya. Kayaknya 2 kali kucing itu terjual buat menyasari. Dimakannya tulang tuh. Mau makan tulang habis. Kayaknya sudah memakan keparaknya. Ngiau aja. Terima kasih. Gitu. Padahal nyaman siapa lah tulang ikan. Kemudian kata percaya kerasa ya kita. Boleh makan tulang ikan. Apa tulangan? Kada pernah kucing mengeluhkan dirinya kepada kucing tetangga. Sualah kucing sebelah ke sebelah pepandiran di utamanya. Majikan kucing pemalar banget. Apalagi waktu kira dibuang misalnya dikucuknya dan tinggal pulang lagi. Oh jangan sercok mengaku maka dia nyaman banget wasapinnya.
orang pindah majikan lah. Ada suahnya nyambat di majikan itu suah. Kenapa kita nyambat di Allah kepada sesama makhluk? Sakit hidup ini, sakit kayak ini. Kalau ini terus kita ya Allah mau makan apa? Makan Allah ada. Bisa ya Allah beri rezeki ini. Hidup ini ada dua yang pasti. Setiap hidup pasti ada rezeki. Setiap hidup pasti mati. Itu pasti ada. Amun rezeki kita masih ada, tetap pada mati. Amun rezeki kita habis, tetap mati. Nang dua ini kada boleh kader. Ia akan datang kepada kita. Makanya jangan mengeluh. Kucing kada pernah mengeluh. Ujar ada orang guru juga ceramah puluh mau kopi aja. Kucing ini dia kenapa kena? Dia tawadu merendahnya. Bila dijulungi uang di piring masih diikut ditanggungnya bawah. Artinya sadar diri, aku kucing dari sama di piring. Ini majikan aja. Tawadu orangnya, rendah hati dan qanaah menerima apa adanya. Tapi kuring nggak nyaman harusnya. Jadi lambang terus dia kadang-kadang namanya ibu rumahan gitu. Kakaknya kucing tetap cari yang nyaman. Karena kucing itu ya pernah bercita-cita hendak jadi orang hebat, cuman gagal. Kucing ini berjalan dari pagi hendak naik ke gunung. Pada tengah harian kada sampai. Pada lawas mentipu burung terbang sekali bertungkas sampai ke gunung. Maja kucing nyamannya ya Allah jadi burung. Sekali bertungkas terbang sampai ke gunung. Coba pak aku nih jadi akan burung karena kisah jadi karena mereka jadi kisah. Lalu jadilah burung. Taliwat laju terbang ketemu gunung tergulung. Ini kepalanya ya Allah pada nyaman jadi burung. Terbang ketemu gunung tergulung. Nyaman jadi gunung hadi tumpuk kada bergerak. Jadikan aku gunung ya Allah pindah jadi gunung belak. Sekali datang banyu banjir tigalang gunung lapas ya Allah ya gunung pada nyaman. Hujan kucing kada nyaman jadi gunung ya Allah. Lamas karena banyu nyaman jadi banyu mulah lamas surah. Jadikan aja ulun banyu ya Allah jadikan Allah banyu. Sekalinya datang pengambil sapi 2-3 langkah tapi hira sapi. Sapi tali hira semangkok ada. Maka lanjut pulang tuh kayak bumbu randang tadi. Ya Allah, ya kucing kada nyaman jadi banyu kan hira sapi ya Allah. Nyaman jadi sapi hira yuan. Jadikan aku sapi ya Allah, jadikan Allah sapi. Sekalinya diikat majikannya gulu sapi. Ya Allah, ya kucing kada nyaman jadi sapi kan ikat tali ya Allah. Nyaman jadi tali hanya ikat gulu. Jadikan aku tali ya Allah. Dijadikan Allah tali. Sekalinya diikut tikus malam-malam. Ya Allah, ya kucing kada nyaman jadi tali. Karena ikut tikus, nyaman jadi tikus kami ikuti diorang. Jadikan aku tikus, jadikan Allah tikus. Siang malam karena saya ikuti. Ya Allah, kada nyaman jadi tikus, boleh karena kucing ya Allah. Jadi setiap kita ini jadi apa aja ada nyamannya, ada ngalih, yang timbul kesukaannya. Hidup kada selawasan juga. Dunia matiyatul akhirah. Dunia ini kan cuma loncatan untuk mencapai keberhasilan negeri akhirat. Maka ingat mati. Yang ketiga kali ingat mati wa nasatul ibadah ya beribadah. Terakhir. Yang ketiga yang dikhawatirkan. Tadi kan dikhawatirkan mati kada hulu khatimah kada pernah bersyukur dapat nikmat iman. Yang kedua karena kada pernah takutan mati, kada pernah berpikir apa persiapan setelah mati, kedua terpikir. Dikhawatirkan kada husnul khatimah. Yang ketiga suka menzalim orang, suka menganiaya orang. Maka kita ini hidup jangan mengalihi orang dia. Mun kita kada kawa menyamankan orang, jangan mengalihi. Mun kita kada kawa bakawan, jangan dimusuhi. Jadi amal nyaman tadi baik-baik bakawan, jangan mencari musuh. Adab makan duduk bersila. Habis makan piring dibasuh. Amun hendak hidup bahagia, cari kawan, jangan cari musuh. Kan gampang. Jangan cari musuh. Kalau suka maulah orang susah, dikhawatirkan. Makanya guru kami, yang nyaman itu kita selalu berbuat apa yang disukai orang. Jangan berbuat apa yang tidak disukai orang. Boleh kita praktikkan dalam rumah tangga. Bini jangan berbuat apa yang tidak disukai laki. Laki jangan berbuat apa yang tidak disukai bini. Apa yang tidak disukai bini, laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan bini orang.
itu rawan mangkuk terapang lewat lalu kak. Kalau anak memuji, puji aja bini seorang. Bilang sama bini kita, indahnya bulan tak seindah wajahnya. Padahal faktornya minta ampun. Ini bini orang yang dipuji kepala juga. Bini juga kada boleh berbuat apa yang kada disukai laki, apa yang disukai. Bini kada boleh membanding-banding laki seorang dengan laki tetangga. Kada boleh. Abahnya dia 5 tahun bakal keluarga. Jangankan tukar motor, kendaraan kada tukar. Coba lihat lagi indoor dia, setahun harganya 2 kali berganti motor. Itu rawan kecelakaan. Jangan dibanding laki kawan laki tetangga, jangan. Yang bagus tuh jadi kami berbuat apa yang disukainya. Laki berbuat apa yang disukai bini. Bini anak bertukar jilbab tukarkan. Bini anak bertukar baju hanya tukarkan. Rumah guru aja banyak banget bajunya deh. 2 lemari penuh barang. Yang memakai kalinya, yang menapasinya, yang mengusukinya, suka-sukainya lah. Tapi sudah penuh, tukarkan lemari sebuah. Kapan penuh, anda di rumah kawan. Nyaman aja. Ini anak bertukar gelang, tukarkan. Ini anak bertukar kalung, tukarkan. Asal ada duitnya. Nah itu pulang bini awal laki. Dapatkan anak laki roti. Laki anak minum kopi, ulangkan. Laki anak makan lempeng, lempengkan. Laki anak kawin ulang, kawinakan. Hidup bahagia lah sudah. Makanya kita ini jangan suka mengali orang. Yang kedua punya impi dia sahabat Ali. Dia mati membawa iman. Nah kedua, wayadkhulul jannata bighairi hisab. Inya akan masuk surga tanpa hisab. Kita ini kalau dihisab, dosa pada diampuni berat kita. Berat. Dosa kita banyak di masa lalu. Kata dia yang di Jawa Timur kemarin, dosa menyambat jiwanya pada itu. Kita nih hari ke hari, kadang-kadang ada aja tersambat air keluar. Mungkin kada nyambat orang ini gatal mentok. Kebanyakan makan gaman kelabi kan. Kata dia di Jawa Timur kemarin, orang yang suka menyambati aib orang tuh, apalagi hendak pemilu nah itu kebanyakannya lelakian. Tapi kada semuanya. Kebanyakannya lelakian, kadonya nyambati kekurangan orang. Kalau bibinian, ya sini dasar sudahnya. Sudah coba. Jadi kepaten apa dulu? Amal kita ini dihisab, dosa kada diampuni, tipis harapan langsung masuk surga. Ada amalan. Setiap tahun bergembiralah kita. Merayakan, mengagungkan, membesarkan, memuliakan, menghormat hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan yang kita adakan malam ini menjadikan sebab kita menjadi husnul khatimah, menjadikan sebab dosa diampuni, masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Adapun tujuan kita memperingati kelahiran Rasulullah akan ulun sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami